Pada tanggal 29 Juli tahun 1883 di Verona di Costa Italia, Alessandro Mussolini dan Rosa Maltoni dikaruniai anak dan mereka memberi namanya Benito Mussolini. Mereka sebenarnya lahir dari berbagai perbedaan. Alessandro seorang sosialis dan istrinya Rosa Maltoni seorang Katolik yang taat. Tetapi mereka bahu-membahu membantu satu sama lain dan menyampingkan perbedaan itu untuk membangun keluarga yang bahagia. Ayahnya seorang pandai besi, hidup berkecukupan. Keluarga mereka bahkan hidup di rumah yang kecil. Tetapi itu bukanlah sebuah penghalang bagi Benito Mussolini. Pada umur 10 tahun, di asrama pertamanya, Benito Mussolini pernah dikeluarkan dari sekolahnya saat berusia 10 tahun karena dia menikah mahasiswa di sekolah tersebut. Ia tidaknya kapok, bahkan di umur 14 tahun, dia kembali melakukan kegiatan tersebut. Dia menikam temannya sendiri, tapi kali ini dia tidak dikeluarkan, tapi hanya mendapatkan skors. Saat memasuki masa dewasa, Mussolini menghabiskan waktunya untuk mengelilingi Swiss. Terlibat dengan partai sosialis di negara tersebut, bahkan dia sampai bentrok dengan polisi. Tahun 1909, dia sempat pindah ke Austria-Hungaria untuk menjadi editor surat kabar sosialis di sana. Tetapi, ia pun dideportasi kembali ke Italia. Ia dituduh melanggar undang-undang untuk mengatur kebebasan pers. Tetapi, tidak lama dari itu, pada tahun 1910, Benito Mussolini pun menjadi editor untuk surat kabar sosialis lainnya. Tetapi, karena itu, ia pun kembali mendapatkan waktunya 6 bulan di penjara karena ia menghasut untuk melakukan kekerasan di dalam artikel-artikel yang dia buat. Masa penahanannya ini, ia pun mulai menulis autobiografinya. Pada saat itu, ia masih berusia 20 tahunan. Buku itu banyak mengisahkan tahun-tahun sekolahnya yang bermasalah dan banyak sekali kisah romantis di dalamnya. Karena memang seperti itulah Benito Mussolini. Setelah ia dibebaskan, Mussolini pada tahun 1914, ia pun berpisah dari Partai Sosialis dan kemudian ia membuat surat kabar pribadinya sendiri. Di dalam surat kabarnya, dia banyak sekali mendorong kekerasan dan para pendukungnya ketika kerusuhan menyebar di seluruh negeri. Pada tahun 1915, Mussolini pun bergabung dengan tentara Italia tepat pada Perang Dunia I. Ia bertarung dan berperang di garis depan sampai ia mendapat pangkat kopral. Tapi tak lama dari itu, ia pun diberhentikan karena luka perang. Setelah ia terkena luka perang tersebut, Mussolini pun kembali ke surat kabar pada tahun 1918. Di surat kabar itu, ia kembali menyerukan agar Italia lebih baik dipimpin oleh diktator yang menguasai Italia. Tekanan dari surat kabar Mussolini ini dan banyak sekali yang mengikutinya memaksa pemerintahan untuk memerintahkan penahanan orang asing karena mereka semua dianggap musuh. Setelah perjanjian Versailles pada tahun 1919, Mussolini merasa tidak puas akan perjanjian tersebut. Ia pun mengumpulkan berbagai kelompok fasis dan ia pun membuat organisasi nasional bernama Fasci de Italian, atau di Indonesia sering kali disebut sebagai kelompok baju hitam. Tapi kali ini kita akan menyebutnya sebagai Konfasis Italia saja atau Fasisme Italia. Mereka mengajak seperti veteran perang, para pemuda jalanan, dan lain-lainnya untuk berkumpul dalam organisasi ini dan menyerukan ide-ide fasisme mereka. Mereka juga mendorong kekerasan terhadap sosialis. Mussolini pun dianggap menimbun senjata dan bahan peledak di dalam kantor surat kabarnya. Pada akhir tahun 1919, Mussolini akhirnya mencalonkan diri dalam sebuah pemilihan umum sebagai kandidat fasis. Tetapi, ia pun kalah oleh sosialis yang memang saat itu menduduki Italia dengan kuat. 2 hari setelah itu, Mussolini pun ditangkap karena ia diduga mengumpulkan senjata dan juga bahan peledak untuk menggulingkan pemerintah. Tetapi, ia dibebaskan karena tuduhan itu memang tidak ada buktinya. Pada tahun 1921, Raja Italia yang saat itu menjabat, Victor Emmanuel II, ia memilih untuk membubarkan parlemen di tengah meningkatnya kekerasan dan kekacauan. Ya, itu semua memang adalah salah satu pemicu dari adanya kelompok baju hitam milik Benito Mussolini. Pilihan Raja Victor Emmanuel pun membawa kemenangan besar pada kaum fasisme dengan
Mussolini akhirnya pun menduduki kursi sebagai wakil di parlemen. Partai tersebut berganti nama menjadi Partito Nazionale Fascista. Dan ini adalah akhir untuk part 1 dari kisah Benito Mussolini. Saya akan melanjutkannya di part 2 di hari yang akan datang lagi. Ikuti channel ini terus dan sampai jumpa.